Baru aja kita seneng ya, Apple tuh kemarin rilis MacBook Neo dengan harga cuma 10 jutaan di Indonesia. Tiba-tiba mereka secara terang-terangan ngasih statement bakal naikin harga produknya dalam waktu dekat. Kok bisa? Bukannya mereka lagi untung gede atau justru ada krisis besar yang mungkin lagi mereka sembunyiin? Mari kita bahas. Oke, halo semuanya, balik lagi di PEM Channel di segmen PTS, PEM Channel Tambah Smart. Segmen dimana kita bakal bongkar apa aja soal industri teknologi, biar kalian semua nggak cuma jadi user pasrah tapi juga jadi smart buyer. Kita mulai dari anomali paling aneh tahun ini, rilisnya MacBook Neo, laptop resmi Apple di harga 10 jutaan, yang ibarat saat kita tahu dia rilis, kita tuh kayak nemu unicorn yang rasanya mustahil banget dari dulu, kecuali bekas. MacBook bekas kan terkenal murah gitu kan. Kalau baru kan ya lumayan gitu kan. Tujuan Apple di awal rilis MacBook Neo tuh jelas, mereka lagi nerapin strategi bakar uang cerdas buat ngebantai pasar laptop Windows murah dan Chromebook di sektor edukasi. Tapi kita semua harus ingat, Apple itu bukan yayasan amal. Mereka lagi jalanin apa yang namanya ekosistem lock-in. Mereka rela untung tipis di MacBook Neo ini asalkan kalian semua, lu semua masuk ke walled garden alias ekosistem tertutup mereka. Begitu masuk, usernya bakal dipaksa bayar langganan iCloud, beli apps di App Store, beli dongle ini itu, dan akhirnya terjebak. Kenapa gue bilang terjebak? Karena tepat pas market share mereka udah ngerasa aman, produknya banyak direkomendasiin orang-orang di seluruh dunia, bahkan di Indonesia termasuk gue juga kemarin-kemarin gitu kan. Sempat kan kita bikin video rekomendasi 10 jutaan dan masukin di laptop gitu kan. Apple langsung terang-terangan ngasih statement kalau harga produk-produk mereka bakal segera disesuaikan alias naik. Nggak tahu naik atau ganti harga, gua nggak tahu nih ya. Gila nggak tuh plot twistnya? Terus apa sih yang bikin raksasa ini tiba-tiba naikin harga? Atau emang ada krisis parah di balik layar? Sekarang kita coba bedah data ya. Kalau ngomongin margin alias cuan, Apple tuh rajanya. Margin kotor mereka tuh biasanya nyentuh 40%-an lebih dari produk-produk yang mereka jual. Gendut banget iya, tapi kali ini mereka bener-bener lagi digencet sama realitas rantai pasokan global. Kenapa? Pertama, biaya fabrikasi silikon yang makin gak ngotak. Perlu kalian tahu, Apple tuh tiap tahunnya salah satu pabrik yang selalu booking antrean paling depan di TSMC buat bikin chip berteknologi litografi paling baru. Contoh kayak Note 3 nanometer. Dan lu tahu harga satu wafer silikon 3 nanometer sekarang berapa? Datanya nunjukin harganya udah tembus di angka 20.000 US dollar per wafer. Ini naik drastis dari Note 5 nanometer yang cuma 16.000 US dollar. Biaya R&D komponen ini makin mahal ugal-ugalan di tahun 2026 ya. Kedua, invasi AI dan kartel memori. Semenjak booming AI, pabrik pembuat silikon lebih milih ngerjain orderan GPU server AI yang harganya puluhan ribu dolar ketimbang bikin chip buat laptop biasa. Karena apa? Pertama, cuan pastinya. Karena cuan buat mereka ketika orderannya untuk komersil itu mereka jauh lebih gede dibanding yang consumer biasa. Yang lebih parah itu di sektor memori. Tahun lalu raksasa kayak Samsung dan SK Hynix sengaja mangkas produksi chip DRAM dan NAND flash sampai 30% buat maksa harga pasar naik. Setelah kemarin sempat nyungsep pasca pandemi, hasilnya harga kontrak memori RAM dan SSD tahun ini terbang sampai sekitar 30-50%. Bayangin, semua komponen dasar pembentuk laptop harganya meroket. Makanya Apple pun harus angkat tangan dan ngelempar beban biaya ini ke kita sebagai konsumen. Nah itu dia tadi masalah global. Gimana ceritanya pas barangnya masuk ke Indonesia? Wah, ini sih bukan efek domino lagi, tapi bola salju yang langsung nabrak pas depan muka kita semua. Lo tahu sendiri kan, nilai tukar rupiah kita ke dolar tuh lagi bener-bener terjun bebas di 1-2 tahun ini semenjak Ono dilantik gitu kan. Dan inget, 100% chip, RAM, layar sampai baut laptop itu barang impor. Harga komponen di luar negeri naik, dikali kurs dolar yang lagi mencekik juga, ditambah lagi daya beli masyarakat lagi hancur. PPN malah dinaikin terus gitu kan. Kemarin gua denger ada tambahan pajak buat seller e-commerce kayak gitu kan. Ditambah lagi ada pajak influencer yang tambahan bla 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 gitu kan. Belum lagi urusan bea cukai kita yang luar biasa legendaris itu gitu kan. barang ketahan berbulan-bulan, pas rilis pajaknya lebih mahal dari harga barangnya. Pinter banget emang kan pembuat kebijakan kita buat ngatasin defisit negara dengan cara meres kelas menengah yang
cuma pengen beli laptop buat nyari duit. Lama-lama kayaknya buat beli laptop aja kita mesti nunggu masuk program bansos gadget dari pemerintah kayaknya kali ya. Itu pun kalau dananya utuh nyampe ke kita, nggak disunat di jalan. Jadi ya survive di negara plus 62 emang butuh mental yang baja sih ya. Oke. Dan buat lu para user Windows yang dari tadi senyum-senyum dan mikir bodo amat Apple mahal, mending gua beli laptop Windows gitu kan. Mending lu hapus senyuman itu sekarang. Karena di industri teknologi ada hukum alam yang namanya the Apple Effect. Coba deh kita flashback kelakuan Apple selama sedekade terakhir deh ya. Ingat waktu pertama kali Apple cabut headphone jack di iPhone, brand lain pada bikin iklan ngetawain Apple. Terus ingat pas Apple ngilangin charger dari dalam box dengan alasan nyelamatin bumi, brand kompetitor langsung bikin tweet nyindir habis-habisan. Tapi apa yang terjadi? Setahun kemudian, brand-brand yang ngetawain itu diem-diem hapus tweet mereka, terus ngikutin jejak Apple, hapus headphone jack kek, hapus charger kek. Kenapa? Karena mereka sadar, gila Apple aja ngurangin modal tapi harga jual tetap, cuannya nambah gede banget lagi gitu kan. Nah skenario yang sama analisa gua bakal kejadian di urusan harga laptop ini. Lu harus tahu pabrikan PC Windows kayak Lenovo, HP, Dell, Asus, MSI, Acer dan lain-lain itu tuh mereka ngambil margin keuntungan tuh jauh lebih berdarah-darah dibanding Apple. Margin mereka tipis banget dan mereka tuh sebenarnya udah mengap-mengap nahan rugi dari mahalnya harga komponen silikon sampai RAM yang terbang di tahun ini. Begitu si bos besar Apple berani pasang badan dan terang-terangan ngumumin bakal naik harga, boom. Pabrikan Windows ini bakal sujud syukur. Apple secara nggak langsung ngasih mereka tameng moral. Mereka bahkan mikir tuh kan, kiblat teknologi aja naikin harga gitu kan. Jadi ya wajar dong kalau kita ikutan naik harga juga. Dan dalam 1 tahun ke depan mungkin ya bisa jadi harga laptop gaming, ultrabook, laptop thin and light sampai komponen PC menurut gua bakal terus naik secara global. Ini Apple belum umumin naik harga aja, laptop Windows udah naikin harga gitu kan. Apalagi Apple ikutan naikin harga, makin-makin dah itu asli dah kayaknya. Terus kita sebagai konsumer gimana dong? Nangis di pojokan? Ya enggak, kita harus main cerdas juga dan ini mungkin strategi mitigasi yang bisa gua kasih buat kalian semua. Pertama, sikat stok lama sekarang kalau budgetnya ada. Kalau lu emang butuh upgrade laptop buat kerja, jangan tunda sampai akhir tahun. Harga laptop yang masih ada di beberapa dealer ataupun retail masih pakai best price komponen lama. Beli sekarang sebelum stok baru dengan harga baru masuk ke Indonesia kalau uangnya ada. Kalau nggak ada jangan paksain. Kedua, incer sweet spot prosesor. Kalau lu nyari laptop Windows dengan price to performance paling masuk akal saat ini, cari laptop yang pakai prosesor agak tuaan dikit kayak AMD Ryzen 7 7445HS atau Core Intel Core generasi 13 yang harganya mulai diskon tapi performanya masih bisa diandelin dalam beberapa tahun ke depan dan belum kena apesnya inflasi harga komponen baru lagi. Itu kalau lu nggak butuh AI amat. Kalau lu butuh AI lokal di prosesornya, ya mau nggak mau opsi pertama tadi adalah sesuatu yang mungkin bisa dilakukan gitu kan kalau budgetnya ada. Ketiga, lirik pasar second hand dan ya refurbish kali ya. Sekarang saatnya melirik laptop X garansi resmi yang kondisinya masih bagus. MacBook M1, M2 atau laptop Windows high-end generasi lalu harusnya bisa jadi primadona karena performanya masih kencang untuk 3 tahun ke depan dengan harga yang masih masuk akal dibanding beli baru yang bener-bener harganya udah berubah gitu kan, bukan cuma sekedar naik gitu. Dan kesimpulannya ya menurut keyakinan saya saat ini kelihatannya MacBook Neo tuh hadir cuma sebagai appetizer manis sebelum kita semua disuapin main course berupa harga yang brutal. Industri teknologi benar-benar lagi krisis dan kayak biasa kita sebagai konsumen akhir yang harus nanggung tagihannya. Beli atau enggak sekarang, laptop idaman kalian, pilihan ada di tangan kalian. Tapi coba deh drop komentar di bawah, gue pengen tahu keluh kesah lu di kolom komentar. Gue juga pengen tahu masukan dari lu pada. Kira-kira perlu nggak sih kita buatin lagi konten rekomendasi laptop pilihan di tengah harga yang kenaikannya nggak bisa kita pilih-pilih dan harus kita terima ini ya. Coba komen di bawah. Terakhir, klik like kalau lu dapat insight dari video ini yang kita buat, share ke grup tongkrongan atau ke bos lu biar budget beli laptop kantor cepat cair, dan pastinya subscribe channel gue Yusril. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Aduh, naik lagi bro.